Mandar TV, media informatif pembangunan daerah. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI menggelar event APKASI Otonomi Expo 2022 dilaksanakan di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu 20 sampai dengan 22 Juli 2022. Kegiatan ini merupakan langkah nyata APKASI dalam rangka turut serta menyukseskan program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada perekonomian. Pemkab Polewali Mandar yang terdiri dari tim asisten SETA Kabupaten Polewali Mandar, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas PMD, Disdikbud, Dinas Kominfo SP, serta unit kerja terkait ikut serta pada APKASI Otonomi Expo 2022. Melalui kegiatan ini dipamerkan sejumlah potensi produk unggulan UMKM daerah ini seperti tenun sutra Mandar, coklat, beras, minyak kelapa, gula aren, dan kuliner pupu. Event ini sebagai upaya APKASI dalam mendorong daerah untuk memiliki daya saing kuat sehingga mampu memenangkan persaingan dalam merebut pasar global. Pameran APKASI Otonomi Expo 2022 meliputi Trade, Tourism, dan Investment atau Pameran APKASI Otonomi Expo 2022 bertema Pulihkan Ekonomi Daerah melalui Jejaring Global. Mengikut sertakan peserta dari pemerintah daerah, kementerian, lembaga pemerintah non-departemen, perusahaan swasta nasional dan multinasional, BUMN, asosiasi bisnis dalam dan luar negeri. Adapun rangkaian kegiatan yang akan terselenggara adalah Executive Dialogue and Business Matching, Workshop, Fashion Show Wastra Nusantara, Performance Festival Budaya Daerah, dan Anugerah Jurnalistik APKASI. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang membuka secara resmi APKASI Otonomi Expo 2022, menyampaikan 3 hal penting upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian dengan mendorong market produk UMKM. Nah, kali ini mereka melaksanakan kegiatan Expo Otonomi tahun 2022. Tahun lalu juga mereka kerjakan di sini, tapi lebih kurang 100 ya yang hadir. Kali ini 256. Jadi saya lihat meningkat, bagus. Nah, kita tahu bahwa nomor 1 UMKM adalah tulang punggung, sektor real. Sektor real yang akan lari kemana-mana dan real itu memiliki produk, berusaha, ya, dan banyak sekali jenisnya di Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa untuk raw materialnya, bahan mentah, dan juga memiliki sumber daya manusia yang cukup sebetulnya. Tinggal bagaimana kita memanage sumber daya alam dan memanage sumber daya manusianya agar unggul dan terdidik terlatih, sehingga sumber daya alam, raw material memiliki nilai tambah. Yang kedua, UMKM ini akan memproduksi produk-produk dalam negeri. Produk-produk dalam negeri ini harus bisa menguasai market Indonesia sendiri. Jangan sampai dikuasai oleh market dari produsen dari luar negeri. Itu yang pertama. Dengan kita dalam negeri kita kuasai, maka uang beredar di Indonesia. Dan setelah itu mereka kita dorong untuk go public. Oleh karena itu pesan saya tadi kepada teman-teman kepala daerah, bupati, Expo ini bagus, tapi lanjutkan terus dengan upaya mengembangkan UMKM. Mulai dari membuat regulasi yang pro kepada UMKM, perizinan mudah, ya. Kemudian yang kedua, perkenalkan mereka dengan permodalan, banking sektor, finance sektor, ya, supaya mereka bisa mendapatkan modal dengan bunga yang rendah, sekaligus kemudahan dalam proses dan persyaratan. Yang ketiga, dorong untuk bisa mendapatkan market dan mereka bisa menjual ke market seperti aplikasi marketplace di LKPP. Itu penting, dibuat e-katalognya sehingga bisa dibeli oleh pemerintah atau dibeli juga oleh swasta atau private individu, masyarakat, juga bisa dibeli oleh luar negeri. Andi Ibrahim Masdar, Bupati Polewali Mandar, di kesempatan ini mengatakan keikutsertaan Kabupaten Polewali Mandar pada event ini setelah pandemi juga memotivasi masyarakat produktif menggiatkan perekonomian.
Saya sebagai Bupati di Polewali Mandar, kenapa kita ikut Expo yang dilakukan oleh Apkasi ini? Karena kita mau bagaimana perekonomian Polewali Mandar setelah pandemi ini bisa pulih kembali dan menjadi baik. Ini semua yang kita pamerkan adalah produk-produk asli yang ada di daerah kita. Sedikit pun ini tidak ada produk-produk dari luar yang kita pamerkan, dari kecuali produk-produk dari Polewali Mandar. Jadi harapan saya ke depan agar masyarakat Polewali Mandar jangan pernah ada dan jangan pernah berpikir ada halaman yang tidak punya tanaman yang produktif. Ke depan itu semua pekarangan rumah, di belakang rumah yang ada tanah yang kosong ditanamilah. Apakah itu pisang, apakah itu sayur, apakah itu apa. Jadi sehingga semuanya ke depan bisa bernilai ekonomi untuk masyarakat itu sendiri. Dr. Agusnia Hasan Sulur, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Polewali Mandar, menyampaikan harapan adanya peluang bisnis bagi pelaku UMKM mendapatkan peluang pasar dan mampu mengekspor yang lebih besar ke luar negeri. Ya, hari ini kami dari tim Expo Apkasi 2022 hadir di Jakarta di JCC dalam rangka mengikuti Expo komoditi produk lokal yang Kabupaten Polman miliki. Tahun ini Kabupaten Polman mengusung tema dengan komoditi kelapa. Dengan potensi komoditi kelapa yang kita miliki, hadir di pameran kali ini adalah beberapa produk yang terbuat dari kelapa. Dan beberapa juga komoditi lain kita tampilkan seperti kopi, coklat, beras, hadir di tempat expo ini dalam rangka mempromosikan komoditi lokal dan potensi komoditi yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Dan harapan kita dengan adanya kegiatan expo ini, peluang-peluang bisnis ataupun peluang-peluang usaha bagi para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Polewali Mandar bisa mendapatkan peluang pasar dan bisa diekspor yang lebih besar ke luar negeri. Pada pembukaan Apkasi Otonomi Expo tahun 2022, pengunjung melihat langsung stan pameran yang menampilkan produk-produk olahan industri khas dari Kabupaten Polewali Mandar. Tim Warta Kominfo ST, Polewali Mandar. Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.